Jumpa lagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan bangun datar. Ketika kalian mengedit foto dalam komputer, jika kalian mengklik dan menggeser foto pada sisi foto, yakni ke atas, ke bawah, atau ke samping, maka ukurannya terhadap foto asli menjadi tidak proporsional. Foto akan terkesan melebar atau meramping. Namun, jika kalian mengklik dan menggeser foto pada sisi sudut foto, maka ukuran foto akan proporsional terhadap foto aslinya. Bagaimana? Apakah kalian dapat mengidentifikasi kesebangunan dua bangun atau lebih? Untuk itu, mari kita pelajari materi ini bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan contoh kontekstual, kalian dapat menjelaskan konsep kesebangunan dua bangun datar dengan benar. Kemudian, dengan mengamati gambar bangun datar, kalian dapat menyebutkan syarat dua bangun datar yang sebangun dengan benar. Perhatikan contoh kontekstual berikut. Optical zoom atau perbesaran optik sering kita jumpai pada kamera. Fasilitas optical zoom pada kamera berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar. Jika gambar diperbesar 2 kali, disebut 2 kali zoom. Artinya, ukuran gambar secara proporsional akan diperbesar 2 kali dari ukuran aslinya. Kata optikal berarti menggunakan lensa kamera, bukan menggunakan sistem digital. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukuran yang sama, asalkan sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding atau proporsional, dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun ini dapat berupa perbesaran atau perkecilan dari bentuk asalnya. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dua bangun berikut. Dua bangun tersebut akan dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dalam hal ini, jika melihat gambar, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah seperti itu ya. Juga untuk sudut-sudut yang bersesuaian bisa kalian lihat pada gambar. Jadi, jika memenuhi kedua syarat tersebut, maka dapat dikatakan ABCD sebangun dengan bangun EFGH. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABCD tidak sebangun dengan segitiga EFGH. Bagaimana menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun? Mari perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar bangun ABCD dan EFGH berikut. Jika diketahui
bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun, tentukan yang pertama nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian yang kedua adalah berapakah panjang sisi EF, BC, dan HG. Perhatikan alternatif penyelesaiannya berikut ini. Bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Ini informasi yang bisa kita lihat berdasarkan gambar ya. Untuk yang pertama, bangun ABCD dan EFGH sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Karena besar sudut C adalah 22,6 derajat dan sudut G sama dengan sudut C, maka nilai X-nya 22,6 derajat. Sudut D dan sudut C saling berpelurus, sehingga besar sudut D adalah 180 derajat dikurangi dengan besar sudut C. Sehingga akhirnya kita mendapatkan berapa besar sudut D atau nilai dari Y. Besar sudut H sama dengan besar sudut D, sehingga untuk nilai Z-nya pun dapat kita temukan. Karena bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pun senilai, sehingga untuk nilai E, F, dan B, C-nya dapat kita cari dengan cara sebagai berikut. Bagaimana anak-anak? Apa kalian memahaminya? Selanjutnya, untuk mencari panjang HG, kita buat garis bantuan HO, seperti pada gambar di samping. Sehingga kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang HG. Jadi berdasarkan langkah-langkah tersebut kita mendapatkan panjang EF sama dengan 12 cm, panjang BC sama dengan 26,2/3 cm, dan panjang HG 13 cm. Baik, apa kalian memahaminya? Demikian materi kita pada kesempatan ini. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.